dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, dua debat Pilpres 2023 yang diselenggarakan oleh KPU telah terselenggara. Kini masih tersisa 3 kali debat lagi hingga Februari 2024. Dari pengalaman 2 debat yang sudah berjalan, ketiga paslon pun kini menyusun strategi menghadapi debat berikutnya agar lebih siap dan lebih unggul. Karena hasil sejumlah survei pasca debat menunjukkan adanya pengaruh pada elektabilitas paslon. Selain itu, debat juga menjadi jalan untuk meyakinkan pemilih mengambang. Lantas, bagaimana strategi ketiga paslon untuk menghadapi 3 debat tersisa dan apa strategi mereka untuk mendongkrak elektabilitas dalam sisa waktu menuju hari pencoblosan? Bersama saya Fitri Megantara, inilah kontroversi dalam episode 3 debat lagi, Siapa Hebat? Negara IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Mereka yang dulu merasa tidak perlu perubahan, sekarang mereka mengatakan, ya kita perlu perubahan, kita perlu mengembalikan negeri ini. Saya beri nilai 9,9 kira-kira gitu. Kita masih percaya kok. Kita akan menunjukkan nanti di tanggal 14 Februari. Pemirsa, telah hadir bersama kami narasumber malam ini di studio Metro TV. Saya akan mulai dari sebelah kanan saya terlebih dahulu. Telah hadir Bang Eriko Sotarduga, perwakilan TPN Ganjar Mahfud dan juga politikus PDIP. Selamat malam Bang Eriko. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat Hari Natal bagi saudara-saudaraku semua yang merayakan ya. Baik, kita bergeser juga telah hadir Bang Maman Abdurrahman, perwakilan TKN Prabowo Gibran dan juga politikus Partai Golkar. Selamat malam Bang Maman. Selamat malam semuanya, selamat Natal juga. Oke. Buat Bang Eriko. Terima kasih. Oke, baik. Dan juga telah hadir di studio Mas Muhammad Iqbal, perwakilan Timnas Amin dan juga seorang politikus PKS. Selamat malam Mas Iqbal. Waalaikumsalam. Dan kita akan bergeser ke sebelah kiri saya telah hadir Mas Philip J. Vermonte, peneliti dari CSIS. Selamat malam Mas Philip. Dan di sebelah Mas Philip telah hadir Bapak Ikrar Nusa Bakti, pengamat politik. Dan juga saya akan mengundang kepada Ibu Lely Aryani yang sudah juga hadir di studio Metro TV sebagai pakar komunikasi politik. Selamat malam Bu Lely, silakan menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Selamat malam Bapak-Bapak dan juga Ibu. Kita akan langsung mulai perbincangan ataupun diskusi untuk malam hari ini. Kita akan awali dari Bang Eriko terlebih dahulu. Bang Eriko, apakah TKN khawatir dari hasil survei sejumlah lembaga survei dan yang terbaru dari hasil survei CSIS karena Ganjar kemudian disalib oleh pasangan Amin? Ya, sebenarnya jujur saja dari hasil survei ini kan memang tidak semua masyarakat Indonesia melihat. Kalau dari hasil surveinya kurang lebih 36-40% yang masyarakat Indonesia yang menyaksikan debat ini. Tapi ini juga sangat penting. Ya saya tidak tahu kalau saya tidak ingin mengomentari lebih jauh dari survei CSIS ya. Kalau dari kami tidak hanya survei konvensional saja, tetapi dari analisa big data dan fokus grup discussion yang ada di 31 kota dengan 4.000 narasumber, itu justru dalam seminggu terakhir nih itu ada kenaikan 2%. Kami dari angka 35 menjadi 37%. Artinya survei internal dari TKN sendiri kemudian berbeda dengan hasil survei daripada lembaga survei? Ya memang kalau dilihat dari hasil lembaga survei ini ya kurang lebih hampir semua rata-rata berbeda ya seperti itu. Kalau kami tentu lebih, kalau kita ambil dari survei yang ada, tentu kami lebih ini kepada survei Kompas yang dibiayai oleh dirinya sendiri. Dan itu di situ disampaikan bahwa baru 44% yang sudah menentukan pilihan, Mbak Fitri. Masih ada 56% yang belum menentukan pilihan. Baik itu yang 28,7% itu kan masih belum menentukan pilihan. Dan dari 71,3 ada 44% masih swing voter seperti itu, Mbak Fitri. Jadi menurut kami 45 hari ini sangat penting bagaimana kita persuasif langsung di lapangan, door to door, dan juga meyakinkan masyarakat. Tapi ton dari Bang Eriko ternyata tidak khawatir seperti itu. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita lihat terlebih dahulu hasil survei dari lembaga survei berikut ini. Kita lihat bersama.
Ini adalah hasil survei dari CSAS yang terbaru dengan periode 13 hingga 18 Desember. Kita lihat Prabowo Gibran di level 43,7. Anies Mohaimin ada di posisi kedua, menyalip Ganjar Mahfud yang ada di posisi ketiga dengan perolehan 19,4%. Kita akan beranjak ke yang berikutnya dari indikator dari Polling Institute. Kita lihat dari periode 15 hingga 19 Desember, di mana Prabowo Gibran 46,1%, Anies Mohaimin 22,6%, Ganjar Mahfud MD 20,5%. Kita masih punya satu hasil survei lagi, kita akan simak bersama. Ini dari indikator politik Indonesia, Prabowo Gibran 46,7, Ganjar Mahfud 24,5, Anies Mohaimin 21. Selanjutnya saya akan ke Mas Iqbal terlebih dahulu. Mas Iqbal, apabila kita lihat, memang kalau dari hasil survei CSAS ada kenaikan ke posisi yang kedua, tapi kan levelnya di angka 20%-an seperti itu. Ini bagaimana tanggapannya? Ya, saya kira pemilu itu masih belum pasti ya. Jadi jangan juga kita menggiring masyarakat bahwa yang menang adalah si A, si B, si C. Karena ini adalah bagian dari dinamikanya. Kan sudah jadi industri sekarang. Jadi berkembangnya juga lembaga survei kan ada karena ada kue ekonominya juga di sana. Jadi kami juga tidak mengatakan bahwa lembaga survei nggak boleh mensurvei, boleh silahkan. Tapi kami melihat bahwa ada pasangan yang pernah dulu ketika pemilihan gubernur Desember dia di urutan ketiga, tapi Februari dia menang. Jadi urutan pertama. Jadi kami melihat bahwa silakan saja. Jawa Barat dulu ketika pasangan Sudrajat dan Saihu itu hanya 10%, tapi begitu hari hanya itu hampir beda tipis dengan Kang Emil. Jadi ada banyak survei-survei, Kang Aher juga dulu begitu ketika maju di Jawa Barat. Dia diprediksi paling buncit. Tapi ketika pemilu bisa menang. Jadi memang itulah dinamika politik. Bahwa terkadang politik itu tidak bisa seperti angka. Tetapi politik itu banyak variabel. Termasuk blunder-blunder. Saya mengindikasikan 4 hal yang bisa merubah suara. Pertama tadi margin errornya. Yang kedua tadi swing votersnya. Yang ketiga adalah yang belum menentukan jawaban. Yang keempat si blunder ini. Karena blunder ini yang paling juga cukup menentukan. Kalau ada statement yang blunder, ini bisa mengurangi pemilih. Jadi kami tetap optimis pasangan Amin bisa masuk pada putaran kedua. Karena kami sampai sini belum menemukan tuh pakar sekelas Burhanuddin Muhtadi, EFC Fatah mengatakan bahwa 2 putaran. Baik, kita ke Mas Philip terlebih dahulu karena tadi kemudian mengomentari dari hasil survei salah satunya dari saya sendiri, Mas Philip. Jadi saya lihat apa yang disampaikan Bang Erigo sama Bang Iqbal itu menurut saya respon yang sudah seharusnya. Dalam arti survei tidak dianggap sebagai sesuatu yang merupakan kata akhir dan menghukum. Terlebih lagi kadang-kadang ada yang kalau dalam posisi dia di bawah dia marah-marah sama lembaga survei. Kalau posisi lagi di atas dia bilang ini survei paling kredibel, ya kan? Itu saya udah lihat lah dari tahun 2004 gitu. Nah, tapi apa yang disampaikan Bang Eriko dan Bang Iqbal itu betul bahwa survei itu menjadi reference point di hari survei dilakukan. Karena itu dari titik itu menuju pemilu, saya yakin pasti Bang Eriko, Bang Iqbal, Bang Maman itu juga memperhatikan survei. Bahwa dia tidak didikte survei itu betul harus begitu. Karena kan jadi bahan pelajaran dilihat dari survei ini di mana titik lemahnya atau di mana dia tertinggal dan lain-lain. Dan memang nggak mungkin survei hari ini nanti ditabrakkan dengan hasilnya bulan Februari karena jaraknya 1,5 bulan. Pasti ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan berarti politisinya kan nggak bekerja gitu. Nah ini menurut saya yang paling menarik dari pandangan Bang Eriko sama Bang Iqbal itu harusnya begitu, bukan menyalahkan lembaga survei. Gitu. Baik, tidak didikte oleh survei, Bang Maman. Tapi kan posisi Prabowo Gibran memang saat ini ada di posisi atas seperti itu ya. Apakah kemudian masih yakin, optimis ini tidak akan kemudian berubah di hari pencoblosan? Apalagi masih ada pemilih yang bimbang sampai ke level 28%, Bang Maman. Begini Mbak, pertama saya harus sampaikan bahwa hasil survei itu kalau dalam konteks kontestasi politik itu sebetulnya alat ukur ataupun alat indikator untuk melakukan evaluasi internal terhadap tim yang kita jalankan sekarang ini. Jadi kalau kami melihatnya survei hari ini, pertama tentunya ya kita senang lah ya, artinya sampai hari ini Pak Prabowo masih direcord oleh beberapa lembaga survei di peringkat pertama. Plus minus angkanya saya pikir itu kita nggak masuk di situ. Tapi yang terpenting bagi kita adalah ada alat ukur yang memang akan kita jadikan basis referensi apakah kerja-kerja tim misalnya di wilayah A, wilayah B, wilayah C itu positif
atau masih stagnan atau negatif. Jadi sampai hari ini kita menjadikan survei adalah sebagai alat ukur. Itu satu. Lalu yang kedua, nah dari situ kan kita lihat ya bahwa di situ kan macam-macam tuh, ada misalnya apa sih yang lagi menjadi tren masyarakat, tren publik. Nah itu juga menjadi perhatian kita. Isu-isu apa hari ini memang menjadi keinginan publik segala macam. Jadi kita lebih kepada untuk merecord di situ aja sih, Mbak. Jadi tapi kalau itu dijadikan satu-satunya referensi sebagai pembuktian bahwa kita menang atau gimana, saya pikir itu nggak sampai ke situ ya. Cuman saya setuju tadi yang disampaikan oleh Mas Philip. Memang ada beberapa case tertentu ya. Contoh ya kayak misalnya dulu ya, waktu kami mau menentukan pencapresan, kita mau mendukung Pak Erlangga, hampir semua partai itu menjadikan survei sebagai alat indikator. Tetapi pada saat tiba-tiba misalnya hasil survei itu tidak menguntungkan si salah satu kandidat, sering sekali survei diabaikan, terkesan kayak seakan-akan dipertanyakan subjektivitasnya. Tapi bagi kami debatable itu biasa, tapi yang terpenting penegasannya adalah bahwa ini adalah alat ukur. Baik. Nah, kembali ke Mas Philip mengenai alat ukur itu sendiri. Tapi bagaimana Anda melihat fluktuasi di posisi 2 dan 3 dari hasil survei, kemudian Prabowo Gibran juga ada di posisi 43, 46 seperti itu. Ini apakah akan tetap konsisten atau masih ada faktor lain yang mungkin malah justru kemudian menekan angka perolehan, membuatnya menjadi lebih turun dari angka yang sekarang? Kalau kita lihat hasil survei CSIS yang terakhir, memang dalam sisi debat itu ada semacam pengaruh ya. Ada pertanyaan di situ kan, apakah sudah mantap? Itu kira-kira ada hampir 70%. Tetapi ada pertanyaan mengenai kapan Anda akan memastikan. 1 minggu sebelum pemilihan, hari H, atau setelah menonton debat lengkap. Itu ada 30%-an, ya kurang lebih sama sebetulnya yang disampaikan Bang Eriko tadi gitu. Jadi dalam konteks itu memang akan ada fluktuasi. Karena dari sisi voters, dari sisi pemilih kita, memang mereka makin hari pemilih kita ini juga makin memperhatikan loh. Jadi kalau seolah-olah dianggap debat nggak penting, itu menurut saya kesalahan. Karena masyarakat melihat, memang awalnya dia debat ini yang udah yakin tambah yakin. Yang kandidatnya kurang bagus, dia tetap akan bilang, wah dia paling bagus dalam debat gitu. Sehingga, tapi pelan-pelan kita lihat nih. Tadi mungkin yang disampaikan Bang Maman ya, atau Bang Iqbal, saya lupa. Itu ada misalnya blunder-blunder gitu-gitu, itu rupanya ada efek-efeknya. Dan ini sepanjang sejarah pemilihan presiden langsung kita sejak 2004, itu udah sering ada blunder-blunder yang menyebabkan penurunan atau orang mendapatkan momentum untuk naik. Nah, gitu. Dan ini saya kira yang paling penting yang kita ikuti terus selama Mas Philip, beberapa kita bulan akan terakhir. ulas lebih mendalam mengenai debat, dampaknya terhadap elektabilitas, dan apa pengaruh dari blunder. Kita akan ulas, tapi usai jeda berikut. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.